Apa kabar teman-teman? Ya, selamat datang di acara Natural Health Talk ya. Saya Floren Kasih, saya hari ini ingin sharing satu topik yang saya yakin semua orang tua pasti sangat senang sekali ya, yaitu berkaitan dengan buah dan sayur. Ya, ternyata banyak sekali keluarga yang mempunyai tantangan dalam hal buah dan sayur, betul ya? Oke, sebelumnya saya akan sharing dulu satu file supaya kita mendapatkan gambaran seberapa penting sih buah dan sayur untuk keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita, ya. Nah, kalau kita perhatikan, semua keluarga, semua orang tua itu pasti akan melindungi anak-anaknya. Setuju ya? Oke. Ya, kita perhatikan, kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kita akan memberikan semuanya lah ya untuk keluarga kita. Jadi kalau kita lihat bahwa apa itu sebenarnya disebut dengan hidup sehat, itu mencakup tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, dan semangat yang sehat. Setuju nggak? Pasti setuju ya? Benar, satu paket. Nah, dan saya ingin tunjukkan satu video, ya. Video ini menurut Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskersdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. sayur dan buah setiap hari, cerdas. Ya, menarik sekali kalau kita lihat dari video tadi, 9 dari 10 anak-anak hingga umur 24 tuh mereka umumnya tidak cukup makan buah dan sayur. Apakah ini juga menjadi tantangan di dalam keluargamu? Ya, kayaknya cukup banyak ya yang punya tantangan seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah tantangan kesehatan global ya, bahwa di mana-mana terjadi yang namanya polusi lingkungan, terus kita pola makan yang sehat, pola makan yang tidak sehat. Coba kalau kita tanya anak-anak kita, mau makan yang kiri apa yang kanan? Kayaknya semua orang akan memilih yang kanan ya, yaitu kentang, burger, pizza, betul nggak sih? Dan sistem kekebalan yang relatif rendah, dan juga kebersihan pribadi yang buruk. Nah ini kurang olahraga. Benar nggak kalau sekarang ini kita perhatikan, kalau zaman dahulu anak kecil itu mainnya lompat-lompatan, lari-larian, sekarang anak-anak mainnya apa? Gadget, yang hanya duduk tidak olahraga, dan juga termasuk stres kronis, stres pekerjaan, tantangan ekonomi, tantangan rumah tangga dan sebagainya, banyak orang mengalami stres.
Tetapi bukan hanya orang dewasa aja loh yang mengalami stres, ternyata zaman sekarang tuh banyak anak-anak yang juga mengalami stres. Kenapa? Karena sistem edukasi, sistem pendidikan sekarang juga demanding sekali gitu. Dan ini membawa efek kepada kesehatan fisik. Dan ini adalah 10 penyakit kronis yang bisa dengan mudah kita ketemui. Benar nggak? Coba kita lihat, hipertensi, kolesterol, diabetes, umum sekali kan? Dan fakta ini sangat menarik bahwa 80% itu minimal memiliki satu kondisi kronis ini. Dan yang menarik sekali bahwa 68% itu bahkan memiliki 2 atau lebih kondisi ini, ya. Dan saat ini dikenal satu istilah namanya sindrom X, yaitu sindrom metabolik, yaitu beberapa kondisi kesehatan yang membentuk satu sistem kesehatan kita, ya. Obesitas umum, ya, kolesterol HDL-nya rendah, ya. Kita lihat juga resistensi insulin, ya. Kita bisa lihat juga ini speknya ya di situ, ya, trigliserida yang tinggi dan juga hipertensi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang cangkupannya ini yang disebut sebagai sindrom X ini. Nah, sindrom metabolik ini resikonya apa sih? Sebenarnya menyebabkan penyakit kronis lainnya seperti stroke, jantung, kanker, inflamasi, hati berlemak, artritis ya, radang sendi, kidney, dan juga Alzheimer. Kalau kita lihat ini di masyarakat kan penyakit-penyakit ini mudah sekali ditemukan, betul ya? Oke. Tentunya setiap orang pasti punya tujuan, punya target ya, punya target bahwa sampai hari terakhir kita check out kita nggak mau terkena penyakit ini maupun penyakit lainnya, betul? Ya, siapapun ya pasti maunya hidupnya sehat sampai di end, oke? Dan apa yang harus diperhatikan? Tentunya bicara mengenai nutrisi untuk tubuh. Oke, kalau bicara nutrisi ada namanya nutrisi makro, ya kita lihat ya, lemak, protein, karbohidrat kan, serat, terus juga ada yang namanya mikro seperti vitamin, trace mineral, dan tentunya fitonutrien. Nah, siapa yang pertama kali mendengar istilah fitonutrien? Ternyata kebanyakan orang tidak pernah mendengar loh istilah ini. Padahal ada lebih dari 25.000 jenis fitonutrien di alam, yaitu di tanaman. Oke, apa sih sebenarnya fitonutrien itu? Adalah senyawa metabolit primer dari tanaman. Dan menarik, ternyata tiap warna itu fitonutriennya itu berbeda-beda. Dan ini adalah senyawa nutraceutical bioaktif. Basically akan mengurangi penyakit atau membantu tubuh menyembuhkan diri. Contoh, kita lihat ya, tanaman yang sebelah kiri ini, bunga ini tumbuhnya di Alpen, pegunungan Alpen yang UV-nya itu sangat tinggi sekali, ya. Nah, kalau kita perhatikan, kok bisa sih dengan UV setinggi itu tetap survive, tetap hidup? Ya, karena yaitu kerjanya fitonutrien di tanaman tersebut. Kita lihat yang kanan, contoh, ini pohon terpotong, berarti kan luka. Kok bisa sih sembuh sendiri? Ya, self healingnya itu yaitu kerjaannya dari fitonutrien, oke? Nah, manfaatnya buat kita manusia apa? Yaitu ya kita mau nutraceutical efeknya itu, yaitu kita lihat antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh, antimikroba, anti tumor, ya, stimulasi enzim metabolit tubuh kita, meningkatkan metabolisme. Nah, ini penting, menurunkan efek gula, menurunkan efek kolesterol, dan activate hormon. So ini adalah memang proses dari tubuh yang sangat penting kan, seperti itu. Dan sebenarnya bisa didapatkan dari mana sih fitonutrien itu? Basically bisa didapat dari buah dan sayur. Dan ini garis besar itu terkategori dalam 5 warna, yaitu ungu, merah, kuning, jingga, hijau, dan putih. Dan tiap warna itu punya fungsi yang berbeda-beda loh. Fitonutriennya berbeda, manfaatnya jadi kan berbeda juga. Contoh kita lihat ungu, antioksidan, antiinflamasi, anti diabetes, anti alergi. Oke, nah manfaatnya juga berbeda. Kita lihat merah, ya kan? Nah, masing-masing punya keunikan yang sangat menarik ya. Jadi kita lihat kuning jingga, terus kita lihat yang hijau, nah, juga kita lihat yang putih. Jadi kalau kita lihat dari semuanya ini, berarti memang extremely penting fitonutrien ini untuk tubuh kita, betul nggak? Ya, dan semua warna punya kepentingan yang fungsi yang berbeda-beda. Berarti semua warnanya penting. Oke, jadi kita seharusnya berarti mengkonsumsi 5 warna. Tapi, nah ini tapinya nih,
Kenyataan di masyarakat adalah seperti ini. Rata-rata 80% itu tidak cukup konsumsi buah dan sayur di warna apapun. Ya, yang paling mendingan adalah di warna hijau karena mungkin orang berpikir oh sayur hijau gitu ya. Tapi putih itu paling tidak ada ya, paling tinggi ya, tidak cukupnya. Padahal kalau kita lihat video tadi, video dari WHO itu menunjukkan bahwa seharusnya seseorang itu makan 400 gram per hari dan itu harusnya cover semua warna dan seharusnya dalam sehari itu diurai beberapa kali seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana dengan keluarga teman-teman di sini ya? Apakah benar-benar mengikuti anjuran atau malah tidak sama sekali atau jauh sekali? Oke. Dan gimana dong? Oke. Ya, don't worry itu memang problem hampir dari semua orang juga. Jadi bukan Anda sendiri ya. Dan saat ini Bizword mengerti daripada teman-teman di meja makan tarik urat leher memaksa anak-anak untuk konsumsi sayur dan buah dan akhirnya meja makan suasana jadi nggak enak kan? Nah, mendingan tetap aja makan siang, makan pagi, makan malam dengan suasana yang enak. Biarkan Bizword menjawab kebutuhan kesehatan Bapak Ibu ya, yaitu apa? Melalui teknologi bioteknologi yang sangat advance ya dengan proses fermentasi, ini bebas proses kimikal dan juga pracerna. Oke, diproses dari 22 jenis buah dan sayur yang mencakup 5 warna ini, dibuatlah satu produk yang menjadi solusi yang efisien dan efektif buat Bapak Ibu, yaitu apa? Vitomix ya. Vitomix ini sangat menarik karena ini mengcover 5 warna dan tiap warna itu ada 5 sampai 9 jenis buah dan sayur dan basically kalau misalnya dikonsumsi 3 kali sehari ini sudah mengcover kurang lebih 400 gram sehari. So, efektif dan efisien kan? Menghemat waktu dan menghemat biaya. Dan menarik bahwa ini buat anak-anak itu juga sangat mudah karena dalam bentuk cairan, campur ke air putih, dan itu tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada bau. So mudah sekali dikonsumsi oleh anak-anak sekalipun. Sekalipun anak-anak itu sangat tidak doyan sayur sama sekali, mereka ketika diberikan Vitomix itu tidak akan tahu. Jadi mereka dapat solusi yang efektif untuk kesehatan mereka. So intinya pada saat kita konsumsi ini kita mendapatkan sifat antioksidan, sifat nutraceuticalnya, meningkatkan sirkulasi mikro, meningkatkan sirkulasi darah, dan tentunya meningkatkan energi tubuh kita. Yang artinya gabungan dari semua ini berarti mendapatkan kesehatan yang prima secara alami, secara natural ya. Dan pertanyaannya pasti sudah ada nggak sertifikatnya? Ya, semua sertifikat internasionalnya ada, ya termasuk gluten free. Karena apa? Karena saat ini banyak sekali anak-anak yang harus diet gluten. Jadi artinya ini buat mereka ya tetap cocok sekali dan buat teman-teman muslim juga tenang karena ini adalah halal prosesnya juga dari 100% dari tanaman ya. Dan juga ada endorsement dari dokter-dokter yang memang kompeten di bidang ini. Oke, dan siapa saja yang boleh konsumsi? Ya, ibu hamil, ya anak-anak. Kalau anak-anak rasanya sih pasti haruslah karena mereka dalam masa pertumbuhan dan apalagi anak zaman sekarang sukanya kan junk food ya. Jadi kalau udah bicara sayur dan buah butuh effort yang besar sekali. Anak remaja, dewasa, orang tua dan orang sakit. Kalau kita perhatikan orang tua dan orang sakit, basically kerja hormon sudah menurun, enzim menurun, stem cell mereka semua menurun. Intinya secara keseluruhan terjadi namanya aging. So mereka sangat butuh perlindungan prima. Dan buah dan sayur memang adalah perlindungan yang prima. Tapi seberapa banyak mereka bisa konsumsi, ya? Nah, Vitomix ini benar-benar menjadi solusi yang bagus. Oke, Bizword itu memberikan satu solusi ya kesehatan yang disebut dengan To Be Strong Lifestyle, di mana bagaimana kita imbus kesehatan tubuh kita dari dalam dengan Food for Cell melalui Alpha Meta, yaitu produk Bizword yang lain, bisa dilihat dari video yang lain, dan perlindungannya dari buah, perlindungan untuk perlindungan antioksidan tadi, antimikroba, antivirus tadi, dengan
Vitomax. So kombinasi dari luar dan protection ini dari kombinasi dari dalam dan protection untuk terhadap luar disatukan menjadi To Be Strong Lifestyle ya. So semoga ini menjadi satu solusi yang sangat efektif buat keluarga Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya ingin tunjukin dulu bagaimana cara konsumsi Vitomax. Very simple, tinggal kita ngambil air putih. Saya pakaikan ini supaya mendapatkan living water ya dengan Alpha Spin. Lalu ini kita teteskan 10 tetes seperti ini. Oke, kita teteskan 10 tetes. Kemudian, oke. Nah, setelah ini sudah tertetes 10 tetes seperti ini, nanti tinggal diaduk, diminum. Tidak rasa, tidak ada bau, persis minum air putih. Dan satu gelas ini hemat waktu, hemat biaya, sangat sehat. Oke, so ini sharing dari saya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi solusi untuk keluarga teman-teman semua ya. Salam sehat untuk semua, stay strong, stay healthy, dan tentunya stay positif. Oke, bye-bye. Saya Floren Kasih. Semoga sharing saya ini membawa manfaat untuk keluarga teman-teman semua.